siang para pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Bulungan. Tapi kalau saya lebih senang menyebut dia ini ya bagian dari tokoh pemuda Kalimantan Utara. Beliau adalah Mas Aslan Mekdev. Beliau adalah pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulungan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa KPU Kabupaten Bulungan itu punya program yang namanya podcast, dan podcast ini dinamakan podcast Tenguyun. Nah, di dalam podcast kita punya salam juga. Jadi salamnya adalah salam demokrasi. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Ngomong-ngomong, Mas Aslan, saya panggil Mas ya, artinya itu lebih familiar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau Mekdev ini gelar diambil dari waktu apa ini? Ini magister apa nih, Mas? Dan waktu itu kuliah secara pribadi sampai apa dalam dunia pendidikannya? Lulusan mana? Karena saya yakin masyarakat itu harus tahu profil tokoh pemuda Kaltara itu seperti apa. Ya, Mas Aslan kalau bisa bercerita ya, artinya bagaimana sih perjalanan hidup Mas Aslan menjadi sampai di Bulungan dan sampai di, kalau bisa diceritakan sampai kita bisa berhadapan dan ngobrol ini. Siap. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih nih atas undangan dari KPU Kabupaten Bulungan di podcast Tenguyun. Ya, Tenguyun. Luar biasa sekali nih tempatnya, ini sederhana tapi ya penuh dengan makna. Baik, nama saya Aslan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Aslan. Kemudian saya berasal dari Tarakan. Kemudian jenjang pendidikan tadi sudah disinggung apa sih itu Mekdev gitu kan, MNCDF. Ya, saya lahir di Tarakan, kemudian mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai SMA itu di Tarakan, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi S1 di Fakultas Ekonomi dengan jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Borneo Tarakan. Ya, saya selesai itu tahun 2010. Kemudian setelah selesai kuliah kerja di perbankan selama aktif 2010 sampai 2012 pada saat itu. Kemudian saya resign untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Ya, S2 strata 2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2012 sampai 2014. Nah, dari situlah gelar yang saya dapatkan di UGM itu. Berarti kita ini sama-sama alumni dari Jogja. Iya. Tetanggaan. Iya, tetanggaan aja gitu kan. Di UGM saya alumni YIN. Oh iya. Nah, kalau sekarang jadi sudah boleh jaga. Dan Mas Aslan ini sekarang menjadi akademisi ya, jadi dosen di Universitas Tarakan. Kaltara. Unikal. Jadi setelah saya melanjutkan di perguruan tinggi strata 2 di UGM Yogyakarta dengan gelar itu, tadi gelarnya itu adalah Mekdev. Kalau bacanya Mekdev, tapi kalau tulisannya itu MECDev. Magister Ekonomi Pembangunan. Ya, kalau artinya itu, kalau dia bacanya itu Magister Economic of Development. Ya, ekonomi pembangunan. Nah, kemudian hijrah ke Tanjung Selor di Bulungan tahun 2015 untuk mengabdi di Universitas Kaltara. Ya, sampai sekarang ini sudah mulai aktif lagi tuh mengabdi di Universitas Kaltara. Ya. Dan sekarang menjadi ketua pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Ya, dan saat ini sudah menjabat, diamanatkan menjabat untuk berkhidmat di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulungan sampai 2022 nanti. Baik, Mas Aslan, jadi kalau ngomongin soal pemuda ya, artinya kan
kita tahu perjalanan sejarah panjang bangsa ini juga tidak bisa terlepas dari yang namanya peran pemuda, baik itu sebelum kemerdekaan, waktu kemerdekaan sampai proses era reformasi. Jadi pemuda ini punya nilai andil yang cukup besar di dalam mengawal perjalanan bangsa ini. Nah, kalau kita melihat salah satu di dalam undang-undang ini kepemudaan itu kan, pemuda ini sebagai agen perubahan, agent of change, baik itu dalam wilayah peningkatan kapasitas wilayah politik dan proses demokrasi. Nah, kalau sampai melihat peran pemuda yang ada di Bulungan, artinya terusan mungkin secara umum di Kaltara, dalam wilayah peningkatan pendidikan politik dan demokrasi, bagaimana? Kalau Sauki kan, kalau kata Sauki kan ada dua pilihan, apatis atau tapi dia memilih untuk merdeka. Dan kalau di KPU itu ada namanya pemilih yang berdaulat. Nah, kalau kembali lagi ke peran pemuda tadi dari kacamata perspektif pandangan pemuda Muhammadiyah, melihat pemuda yang ada di Bulungan ini dalam wilayah, terutama dalam wilayah demokrasi, dalam konteks wilayah kepemiluan maupun pemilihan, bagaimana sih selama ini pandangan Mas Aslan sendiri? Ini terlepas dari pengamatan secara ekonomi ya, tapi pengamatan dari perspektif kacamata teman-teman pemuda Muhammadiyah. Baik. Jadi memang tadi tidak terlepas yang disampaikan tadi Pak Ruli, bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa, yang dimana ketika kita berbicara tentang pemuda kan pasti historisnya lagi dulu kita bahas kan. Historisnya perjalanan bangsa Indonesia ini kan juga tidak terlepas daripada peran pemuda. Nah, melihat secara historis tadi bahwa memang pemuda di awal tahun 1908 itu kan juga mulai adanya gerakan-gerakan kebangkitan nasional. Kemudian di tahun 1928 itu adalah momen yang strategis sekali bagi pemuda, yang kemudian mengumpulkan, menjadikan satu pemuda di seluruh wilayah Nusantara, yang kemudian tercetuslah yang namanya Sumpah Pemuda. Di situ sebenarnya menjadi tonggak sejarah bagi pemuda di Indonesia gitu, di Nusantara. Nah, kemudian pada tahun 1945 peran pemuda juga mengambil peran untuk bagaimana kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga segera terwujud. Ini bagian dari, tidak terlepas bagian dari komitmen pemuda di saat Sumpah Pemuda itu 1928 itu. Nah, kemudian masuk fase Orde Lama tahun 1966, tercetuslah sebuah gerakan yang kemudian itu menjadi sebuah perubahan besar juga, ya, munculnya Orde Lama. Kemudian itu juga tidak terlepas dari peran pemuda dalam perubahan itu. Kemudian sampai masa reformasi, tercetus 1966 itu masuk mulai Orde Baru mulai masuk Orde Baru 1966 sampai 1998 masa reformasi. Nah, ya walaupun memang sebenarnya dari 1966 sampai 1998 itu ada gerakan-gerakan yang memang juga ada peran pemuda di situ. Nah, tetapi puncaknya di situ adalah di reformasi. Nah, kita sudah masuk masa fase reformasi sudah sekitar 20 tahunan lebih. Kita sudah masuk fase reformasi yang kemudian disitulah kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tertuang di dalam Undang-Undang 1945, bahwa kedaulatan utama itu adalah kedaulatan rakyat itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar tercetusnya sebuah demokrasi yang memang ini menjadi tantangan ke depan bagi rakyat Indonesia. Nah, situ juga ada peran pemuda. Nah, kemudian melihat kondisi hari ini, memang kalau untuk di Bulungan, ya karena juga saya sering diskusi, kemudian sering ngumpul dengan pemuda-pemuda lain. Nah, saya melihatnya bahwa terkait masalah
peran pemuda di dalam dalam reformasi demokrasi hari ini, kalau saya melihatnya memang untuk pada posisi pendidikan politiknya, saya kira kalau untuk di Bulungan itu memang sudah cukup kuat lah ya. Artinya kuatnya itu artinya sudah memahami tentang bagaimana sih seharusnya perpolitikan kita di Indonesia, kemudian di Kaltara, kemudian khususnya di Kabupaten Bulungan. Itu mereka, para pemuda sudah memahami itu, bahwa pendidikan politik itu penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Ya, karena memang kita pada masa konsolidasi demokrasi juga memang pemahaman-pemahaman tentang demokrasi, tentang politik, kemudian tentang sosial ekonomi itu juga menjadi salah satu pemikiran kita ya tentang bagaimana menyelesaikan kondisi hari ini. Nah, kalau saya melihatnya peran pemuda hari ini memang sudah kreatif ya, kemudian inovatif, artinya dengan kegiatan-kegiatan diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda yang ada di Bulungan dengan kegiatan podcast. Saya kira podcast juga ini juga menjadi sangat penting bagi pemuda. Kenapa? Karena podcast inilah yang bisa memberikan informasi edukasi tentang pendidikan politik itu ya, walaupun memang secara aturannya kan memang pendidikan politik itu dilakukan oleh partai politik gitu kan. Dalam pandangan Mas Aslan, ini pemuda ini lebih cenderung memang berperan aktif atau apatis gitu. Apalagi kalau ngomongin politik semisal, ya mungkin dia a priori terhadap politik ini gini ya. Kalau sampai melihat posisi pemuda sekarang ini, apakah menjadi bagian penting kalau itu ngomongin wilayah politik dalam konteks penyadaran proses demokrasi terhadap masyarakat. Gitu. Nah, artinya mewujudkan kedaulatan masyarakat yang memegang mandat tertinggi di dalam baik itu di wilayah pemilu atau pemilihan. Ini apa? Adakah arah-arah yang pemuda yang sifatnya apatis nanti larinya dalam wilayah ini dalam menentukan sikap di kepemiluan dia golput ya, misal kayak gitu salah satu pilihan. Adakah pandangan Mas Aslan melihat pemuda yang ada di Bulungan arahnya lebih kemana wilayah condongnya? Ya, kalau saya melihat bahwa pemuda hari ini kan sebenarnya sudah mulai mengarah keaktifan mereka untuk keterlibatan di dalam politik ya, dalam politik, kemudian pendidikan politiknya juga sudah mulai terbangun baik di organisasi kepemudaan, di organisasi kemahasiswaan. Nah, tinggal bagaimana perangkat-perangkat yang sudah memahami tentang kondisi politik, kemudian memahami tentang bagaimana mengedukasi tentang pendidikan politik. Saya kira ini juga menjadi tugas untuk ke pemilih yang pemula ya, karena kalau secara presentasinya memang jumlah pemilih pemuda itu sekitar 40%. Sekitar 40% secara nasional ya, sekitar 40% jumlah pemilih pemuda ya, pemuda. Kenapa saya katakan pemuda? Karena kalau pemilih pemula itu kan juga sudah masuk bagian daripada pemuda. Karena range umurnya itu kan dia 17 tahun sampai 30 tahun. Nah, apalagi di Undang-Undang Kepemudaan itu tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwa pemuda yang berkembang dan tumbuh di usia 17 sampai 30. Undang-Undang 40 ya. Undang-Undang tahun 2009 itu tadi nomor 40. Nah, itulah kemudian menjadi dasar kita bahwa ini yang kemudian menjadi dasar kita bahwa usia ini yang kemudian bisa memberikan efek yang lebih menarik ya, lebih menarik. Kenapa? Karena itu tadi, dengan kondisi pemuda yang ada di Bulungan, kemudian keaktifannya mereka, kemudian tingkat pemahamannya yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat yang lebih luas, saya kira itu bisa berperan aktif lah. Ya, artinya kita juga sudah katakanlah di pemuda Bulungan, di Muhammadiyahnya, kemudian di NU-nya juga saya kira juga sudah mulai aktif, kemudian di organisasi kemahasiswaannya juga sudah mulai aktif untuk bagaimana melihat kondisi hari ini, kemudian mengedukasinya itu juga saya melihatnya bahwa itu sudah mengarah
ke situ gitu, mengarah ke aktifan. Iya. Kesadaran demokrasi. Iya, kesadaran demokrasinya itu sudah mulai mengarah ke situ. Nah, tinggal yang usia-usia pemula ini yang kemudian bisa kita berikan pemahaman yang lebih berkelanjutan gitu. Tapi ngomong-ngomong, sampean ngomongin rank usia tadi, Iya. saya merefleksikan diri. Saya ini lebih 35, artinya bukan bagian dari pemuda. Gitu. Tapi di ada organisasi yang kemudian itu memperpanjang usianya 10 tahun. Ya, ada memperpanjang usia 10 tahun jadi 40 tahun. Status quo gitu. Ya, Mas, ngomong-ngomong kita minum kopi dulu. Oh, iya, karena siap. kalau ngobrol nggak ada kopi itu kurang nikmat. Luar biasa. Ini kalau ngobrol sama aktivis itu kayak kuliah umum gitu kan, ngomonginnya sudah ngomongin sejarah dan itu dibedah gitu. Ya, jadi apa ya? Kalau kita konteks pemuda dalam wilayah pengawalan peningkatan pendidikan politik dan demokrasi, ini kan banyak pilihan. Iya. Banyak pilihan dalam konteks mau di wilayah berperan di wilayah mana, bisa saja menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, bisa saja menjadi peserta, dan bisa saja menjadi pemilih. Ini sebetulnya banyak menu yang disediakan. Ini tinggal bagaimana pemuda itu pengen berperan dalam wilayah dan di posisi yang seperti apa. Dan kalau ngomongin di wilayah kepemiluan ya kita sangat membuka sekali bagaimana pemuda juga berperan aktif dalam penyelenggara pemilu. Kalau ngomong-ngomong Mas Aslan ini bagaimana sih prospek kita ini kan sebentar lagi ini kan menghadapi pemilu serentak ya. Di tahun yang sama kita menyelenggarakan pemilu dan pemilihan atau pemilu yang kepala daerah. Artinya kan perlu ada saya yakin kompleksitas persoalannya ini lebih rumit dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, menurut pandangan Mas Aslan sendiri, bagaimana sih posisi pemuda secara ideal menghadapi pemilu 2024 ini? Idealnya seperti apa gitu? Dalam konteks ya tadi soal peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat. Ini harus ngapain sih pemuda ini? Betul. Ya. Jadi memang kalau tadi pertanyaan tentang bagaimana pemilu serentak 2024, memang saya sepakat bahwa pemilu 2024 ini memang sangat kompleks. Selain dari kondisi pandemi COVID-19, ini juga akan menjadi tantangan di tahun kemarin kan di tahun 2019 kan juga kita masa pandemi. Yang kemudian tetap berlangsung dengan protokol kesehatan sangat ketat, kemudian penggunaan APD juga sangat ketat sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kondisi ke depan 2024 memang kita kan belum ada informasi tentang berakhirnya pandemi menuju endemi gitu kan. Nah, ini kan juga menjadi catatan, akan menjadi sebuah tantangan dan ancaman. Artinya dengan pemilu serentak 2024 ini kan juga selain pemilu tentang legislatif, kemudian presiden, kemudian juga pemilihan kepala daerah. Nah, tantangannya sangat kompleks, bahwa kondisi ke depan itu menjadi sebuah ancaman dan tantangan. Kenapa? Itu tadi, bahwa selain kita belum pada posisi endemi, masih COVID-19, masih pandemi, selain itu juga kondisi yang memang kegiatan yang bersamaan di tahun 2024, pemilu dan pilkada. Nah, bagaimana harapan peran pemuda untuk bagaimana kemudian bisa ikut berperan aktif di situ? Ya, tadi memang pada posisi pemuda hari ini memang kalau saya melihatnya ini kan banyak porsi yang bisa dimasuki gitu kan, memilih menu yang mana, apakah dia menjadi peserta, kemudian apakah dia penyelenggara, atau dia hanya sebagai pemilih yang memang konsisten terhadap dirinya gitu ya, untuk memilih, ikut berpartisipasi dalam memilih. Nah, kalau saya melihat bahwa kondisi ini kan sudah kondisi yang sudah sangat canggih ya, teknologi digitalisasi itu juga sudah sangat mumpuni, sudah sangat berkembang.
Artinya kalau dari sekian jumlah pemuda atau pemilih pemula gitu kan di tahun 2024, saya kira menjadi sebuah peluang sebenarnya ya. Peluang artinya kenapa? Bayangkan saja ketika satu pemuda itu punya followers atau punya pengikut di media sosialnya, ya kan, dengan ribuan follower, itu bisa, ketika dia bisa mempengaruhi dengan followersnya itu, ya kan, dengan dia punya followers yang banyak, kemudian dia bisa mempengaruhi, kemudian dia bisa mengedukasi tentang pendidikan politik, tentang kepemiluan, tentang keterlibatan aktif di dalam mengawal demokrasi ini. Saya kira itu menjadi sebuah peluang bagi pemuda, ya kan, apalagi di media sosial ini kan banyak yang kita dapatkan gitu, baik itu di media sosial Facebook, kemudian media Instagram, kemudian Twitter, kemudian WA gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu peluang bagi pemuda untuk memberikan edukasi pendidikan politik bagi masyarakat. Iya. Itu apalagi banyak ya pemuda yang menjadi konten kreator gitu kan. Seperti ya itu tadi, konten kreator, podcast, kemudian diskusi-diskusi di secara terbuka gitu kan. Saya kira itu menjadi peluang lah bagi pemuda untuk ikut aktif, berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu 2024. Nah, kemudian ancamannya itu adalah ketika banyaknya informasi tentang hoax, ya kan, hoax, karena memang juga hoax ini kan juga tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang memang itu bisa memberikan sesuatu yang efeknya buruk ya. Katakanlah di pemilu sebelumnya kan pasti ada banyak hoax yang kemudian kampanye hitam, kemudian adanya informasi-informasi tentang terbelahnya masyarakat kita antara cebong dan kampret itu kan. Nah, itu kan juga menjadi sebuah ancaman ya. Ancaman artinya ketika itu ada, saya kira dengan pemuda yang punya pemikiran yang kemudian itu bisa menilai baik dan buruknya. Kemudian pemuda ini kan kalau kita melihatnya bahwa dia punya pemikiran yang lebih positif, arahnya positif, kemudian dia memahami idealis, baik buruknya, kemudian dia idealis, kemudian juga orangnya pemuda itu ingin banyak tahu gitu, ingin banyak tahu. Artinya dengan informasi-informasi hoax, kemudian informasi-informasi tentang kampanye hitam, black campaign itu, kemudian informasi-informasi yang kemudian itu bisa mempecah belah suatu kelompok atau golongan. Nah, pemuda itu sebenarnya bisa menghandle itu. Dengan pengetahuan yang dia punya, yang dimiliki, kemudian keinginan tahuannya dia terhadap baik buruknya itu ada gitu kan. Nah, dia punya kemampuan di situ. Berarti minimal pemuda itu harus tahu bagaimana pengetahuan terkait dengan informasi-informasi itu dan memfilter. Jangan sampai juga menjadi bagian dari penyebar hoax itu sendiri gitu. Artinya pemuda bisa menjadi minimal untuk menetralisir terkait dengan berita hoax. Mas Aslan, saya ada kuis ini. Apa itu? Ini kalau sudah ngomongin kuis ini biasanya menarik ini. Tadi ada sampai menyebutkan ini kan, nanti dijawab. Saya memberi 3 opsi pilihan. Nanti dijawab dan pilih yang mana dan kenapa memilih itu gitu. Ada 3 pilihan. Yang pertama itu penyelenggara, yang kedua peserta, yang ketiga pemilih. Dalam konteks Mas Aslan ini, di antara 3 opsi ini, itu di diri Mas Aslan itu memilih yang mana? Sampai detik ini gitu. Kalau yang pertama itu saya pemilih. Itu yang pertama ya. Kenapa? Wah, ini nggak ada proses rankingan gitu kan. Artinya 3 opsi ini harus ada pilihan. Dari 3 tadi sudah kita bahas dan kita diskusikan. Banyak peluang peran pemuda di dalam bagaimana mengisi soal proses demokrasi, pendidikan pemilu dan politik dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ketua Pemuda Muhammadiyah Bulungan, dari 3 opsi
yang paling ideal menurut Mas Aslan itu pilihannya itu apa dan kenapa gitu, di antara tiga ini, antara penyelenggara, yang kedua peserta atau pemilih. Nah ini dan tidak perlu saya kira sholat dulu istikharah dulu kayaknya. Ya, kalau tadi 3 opsi sebenarnya memang untuk pilihannya ya, pilihannya sebenarnya di penyelenggara ya. Penyelenggara. Kenapa? Karena penyelenggara adalah salah satu lembaga yang kemudian bisa memberikan sesuatu yang kemudian bisa maksudnya memberi manfaat. Ya, memberi manfaat, menyukseskan pemilu, kemudian kemaslahatannya lebih banyak gitu, kemaslahatannya lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau saya itu tadi ya, kalau pilihannya tadi itu ya sebenarnya penyelenggara itu tadi, karena itu tadi kemaslahatannya lebih banyak, kemudian arah untuk perbaikan secara kepemiluan itu bisa dilakukan. Kan kalau dia peserta kan ini bagaimana pendidikan politik, pemahaman pendidikan politik ke pemilihnya itu bisa lebih baik gitu kan. Kalau pemilih kan hanya melihat sejauh mana peserta ini bisa memberikan manfaat ke depan, kemudian tanpa adanya hal-hal yang negatif gitu. Jadi jatuhan pilihannya ke opsi yang pertama tadi itu ya, yang paling ideal ya. Jadi kalau idealnya itu penyelenggara, kemudian peserta. Ya, kalau pemilih kan bisa dua-duanya ini, kalau masuk ini, kalau dia penyelenggara otomatis dia pemilih, kalau dia peserta juga dia otomatis pemilih, kecuali kalau pilihannya tadi ketiga adalah tentara atau TNI kan nggak bisa pemilih gitu. Ya. Kecuali beliau sudah purna. Kecuali kalau beliau sudah purna baru bisa mempunyai hak pilih. Iya. Tapi ini yang luar biasa dipakai nih. Ini saya kira ya tadi. Iya, betul. Di dalam konteks penyelenggara juga butuh pemuda-pemuda, terutama dalam konteks yang mempunyai pemahaman yang berkontribusi luas untuk bagaimana menyebarkan supaya demokrasi di Bulungan ini juga bisa tertata dengan baik. Tapi saya menghargai itu pilihannya, dan saya punya keyakinan banyak yang mengamini kalau semisal itu memang benar menjadi pilihan. Amin. Termasuk saya. Baik Mas Aslan, ini obrolan kita cukup menarik ya dalam konteks soal ngomongin perbincangan pemuda. Tapi ngomong-ngomong saya menyentuh wilayah organisasi, terutama dalam wilayah organisasi yang Mas Aslan pimpin. Kalau dalam konteks di Pemuda Muhammadiyah sendiri, ada nggak lokus yang memang konsentrasi di wilayah kepemiluan atau demokrasi? Minimal misal ada badan otonom yang memang, karena saya tahu misal kayak ketum di pusat itu kan mantan Kornas DPR, dan itu konsentrasi di kepemilian kan luar biasa. Nah ini kan apakah ada dalam konteks pengawalan terkait demokrasi itu memang menjadi salah satu fokus, minimal menjadi bahan untuk kajian terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih atau misal kesadaran berdemokrasi atau pendidikan politik dan gimana menurut? Iya, kalau untuk saat ini di organisasi kita di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bulungan memang untuk sementara ini tidak ada terfokus untuk bagaimana terkait masalah pemilu 2024, hanya sebatas diskusi-diskusi ringan aja gitu ya, diskusi ringan aja kami di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bisa beberapa bulan ke depan juga akan bisa menjadi suatu fokusnya kita untuk membahas masalah itu. Tapi untuk sementara ini hanya sebatas diskusi-diskusi ringan aja gitu ya, karena memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita di Muhammadiyah itu katanya Amin Rais bahwa kader Muhammadiyah itu adalah kader umat dan bangsa. Artinya umatnya itu pada posisi spiritual, kemudian bangsa itu pada posisi baik itu di kepemilu di penyelenggaraan, kemudian di
di kepesertaan di partai politiknya, kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan yang memang itu bisa dimasuki. Ini luar biasa. Kita ini dapat pencerahan. Kalau bicara sama akademisi dan aktivis, nah itu pasti wawasannya luas dan karena apa ya, kita sebetulnya banyak yang kita pengen obrolkan gitu. Tapi saya yakin nanti di kesempatan nanti akan berdiskusi dengan tema yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Aslam. Terima kasih kembali. Salam buat kawan-kawan pemuda Muhammadiyah Bulungan, dan selalu bagaimana bisa mengawal dan menggaungkan bagaimana juga proses demokrasi ini harus kita jaga. Kalau bukan pemuda siapa lagi? Dan kalau bukan mulai sekarang kapan lagi? Itulah salah satu kita yang mengaku sebagai pemuda karena lebih dari 35 ya. Bagaimana bisa berkontribusi terkait dengan proses pendidikan politik dan penguatan demokrasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Aslam. Terima kasih kembali. Dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih para pemirsa. Saya kira tadi bincang-bincang hangat kita terkait dengan podcast Tenguyun, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Khairul Iza, anggota KPU Kabupaten Bulungan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam demokrasi. Salam demokrasi.